wabarakatuh. Selamat malam. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwich. Adalah film drama romantis Indonesia pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Sunil Sanjaya dan diproduseri oleh Ram Sanjaya. Ya, dan berikut adalah pemeran dari film Tenggelamnya Kapal Panderwich, yaitu Pevita Fir sebagai Rengkayu Hayati, Herjunot Ali sebagai Zainuddin, Reza Rahardian sebagai Aziz, Randy Danista Niji sebagai Muluk, Arzetti Bilbina sebagai Ibu Muluk, Kevin Andrean sebagai Sofyan, Jajang Sinur sebagai Mande Zamila, Ninik sebagai Mak Base, Musrah Rizal Katik Razo Mangkuto sebagai Dato Hayati, Gesia Sandi sebagai Khadijah. Karakteristik tokoh utama dalam film Tenggelamnya Kapal Panderwich. Karakteristik tokoh utama secara langsung yang digambarkan oleh pengarang kepada Zainuddin yang kerja keras, cerdas, beriman, dan bertakwa. Dan kedua, karakteristik Hayati di sini melukiskan cerdas, sederhana, dan berbudi baik. Karakter Aziz melukiskan sosok yang licik, pebohong, dan tamak. Karakteristik secara tidak langsung atau showing yang digambarkan oleh pengarang karakter Zainuddin yang diberi kecerdasan, suka menolong, dan cermat. Hayati pun dilukiskan sebagai yang cerdas, sederhana, dan beriman. Aziz memiliki karakter yang berbeda dengan kedua tokoh yang sudah dijelaskan. Aziz berkarakteristik pendusta dan penipu. Berikut adalah rekaman atau trailer dari film Tenggelamnya Kapal Panderwich. Hayati! Oh, Hayati. Zainuddin, Engku Zainuddin. Ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Hai, kasihku. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia? Katanya dia kerja di penerbitan koran. Nanti ku kirimkanlah gubahan-gubahanku ke sana. Selamat ya, buku-buku kita terjual semuanya. Beliau punya penerbitan surat kabar Surabaya. Tak menentu arah dan tujuan. Kapal Vanderwijk. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Percayalah Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang, tetapi kepada kita berdua. Oke guys, sekarang kita masuk ke cerita sinopsis dari film Tenggelamnya Kapal Panderwich ini. Berlatar pada tahun 1930 di tanah kelahiran Makassar, hiduplah seorang pria yang bernama Zainuddin berlayar menuju kampung halaman ayahnya di Batipu, Padang Panjang. Di sana ia bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik jelita, menjadi bunga desa di kampungnya. Kedua muda-mudi itu mulai bertemulah dengan seorang gadis yang bernama Hayati, seorang gadis belia cantik cerita, bunga desa di persukuannya. Bertemulah dengan Zainuddin, lalu di sanalah mereka mulai merasa suka. Namun adat istiadat beruntukkan cinta mereka berdua, karena Zainuddin adalah rakyat yang biasa-biasa saja dan melarat, dan sedangkan Hayati adalah sosok wanita yang mempunyai adat
atau keturunan dari orang yang berada, atau Zainuddin hanya seorang yang melarat yang bersuku karena ibunya berdarah Bugis dan ayahnya berdarah Minang. Status dalam masyarakat Minang yang materialnya tidak diakui, oleh sebab itu ia dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan keluarganya di Minangkabau. Sedangkan Hayati adalah perempuan Minang santun keturunan bangsawan. Pada akhirnya lamaran Zainuddin pun ditolak oleh keluarga Hayati. Hayati dipaksa menikah dengan Aziz, laki-laki yang kaya dan terpandang yang disukai oleh keluarga si Hayati. Dan Hayati pun sangat mencintai Zainuddin. Dengan keterpaksaan atas keluarga dan adat istiadat Minangkabau, jadi harus keturunan orang kaya jadi sama keturunan orang kaya lagi gitu ya. Jadi berbeda kasta kalau misalnya di zaman sekarang ya. Oleh karena itu Hayati pun mulai memutuskan Zainuddin pun mulai terpukul dan dia merasakan pukulan yang begitu sakit dari seorang wanita, itu Hayati. Setelah 3 bulan lamanya Zainuddin pun sakit, terbaring di tempat tidur, dan Hayati pun mulai menikah dalam keadaan Zainuddin sakit. Dalam sakitnya pun itu Zainuddin terus memanggil nama Hayati, ingin bertemu dengan Hayati. Dan ada seorang sahabat yang sangat berperan dalam sakitnya itu, yaitu Bang Muluk ya. Soalnya dia yang membangkitkan Zainuddin dari keterpurukan itu. Dan Bang Muluk pun itu mempertemukan Hayati dengan Zainuddin dalam keadaan sakit itu. Hayati pun mulai bisa datang ke rumah Zainuddin. Zainuddin pun memutuskan untuk berjuang pergi dari tanah Minang dan merantau ke tanah Jawa demi bangkit melawan keterpurukan cintanya. Zainuddin bekerja keras membuka lembaran baru hidupnya sampai akhirnya dia menjadi penulis karangan atau lembaran baru di hidupnya, dan sampai akhirnya ia menjadi penulis termasyhur atau ibaratkan penulis yang terkenal dengan karya-karya masyhurnya dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi sebuah peristiwa tak diduga kembali menghampiri Zainuddin. Di tengah gelimpangan harta dan kemasyhurannya dalam sebuah pertunjukan opera, Zainuddin kembali bertemu dengan Hayati. Kali ini Hayati bersama Aziz atau suaminya. Pada akhirnya kisah cinta Zainuddin dan Hayati ditemukan kembali oleh ujian beratnya. Hayati pulang ke kampung halamannya dan menaiki kapal Panderwich. Di tengah perjalanannya, kapal yang dinaiki oleh Hayati itu tenggelam. Sebelum kapal tenggelam, Zainuddin mengetahui bahwa Hayati sebetulnya masih mencintainya. Ya guys, demikian rangkuman dari cerita atau film dari tenggelamnya kapal Panderwich ini. Mohon maaf atas kekurangannya, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah.